Kita yang ngatur itu kematian. Mati itu bukan kita yang nentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya mati, yang miskin mati. Kapolres, Dandim, caleg, jangan dulu, belum terpilih. Semua mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua menghadap ilahi, tiada yang abadi. Orang kaya mati, orang sehat mati, rakyat jelata mati, orang miskin mati, tentara mati, polisi mati, imam mati, ustadz di belakang sedikit. Siapa tahu ceramah kalau ustadz duluan? Coba, Allah jelaskan jangan kamu mati, padahal kematian itu bukan kita yang ngatur. Illa kecuali wa antum muslimun, mati dalam keadaan Islam. Ini kayaknya tidak masuk akal, padahal kan kita sudah Islam. Dijelaskan lagi jangan kamu mati kecuali kau Islam, padahal kita sudah Islam. Ternyata ayat ini menjelaskan, mengingatkan kepada kita, hati-hati kau dasat, agamamu Islam, lahir kau Islam, khitan disunnak kau Islam, ijab kabul syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak Islam? Banyak. Siapa? Contoh aja, jangan marah. Contoh saja ini, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Ada di sini suka sabung ayam? Nah, ada. Wow, dia lagi sabung ayam, digerebek sama Kapolsek. Lari, tembak peringatan. Puh. Masih lari, tembak lagi kedua kalinya. Masih lari, tembak lagi ketiga kalinya. Masih lari, tembak kakinya. Puh. Kakinya ditembak, kepalanya dia kena. Ini bukan polisi Wakatobi, ini polisi India. Pernah saya tanya ke polisi, kenapa itu Pak? Kakinya ditembak kok kepalanya kena? Dia bilang soalnya dia jongkok Ustaz. Tiba-tiba lagi judi karena dia melawan aparat, mengancam jiwa aparat, mengancam keselamatan aparat, akhirnya tembak, pop, mati kafir. Kenapa? Dia mati dalam keadaan berjudi. Contoh lagi ya, contoh, jangan marah, contoh, jangan marah. Duda, ada duda di sini. Dilarang nikah sama anaknya. Bapak ndak usah nikah, apalagi nikah, sebentar lagi pensiun. Ndak usah nikah, saya bisa atur semua Pak. Bapak mau makan saya siapkan, Bapak mau mandi saya siapkan, Bapak mau setrika saya siapkan, semua bisa kau siapkan. Satu yang tidak bisa, ngerti? Tapi sudah tua, umurnya sudah tua, tapi baterainya ndak pernah lobet. Itu laki-laki selama masih ada jenis kelaminnya ndak pernah lobet itu. Dilarang nikah sama anaknya, akhirnya selalu nonton video porno. Dia pergi Kendari, makan obat kuat 3 biji supaya kuat. Pas makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Mati kafir kau cilaka. Makanya kalau ada duda di sini, saya doakan cepat dapat jodoh. Apalagi anak muda, saweran 5.000 cari kawan, sudah dapat 50.000. Apa dibeli? Nggak usah vodka, mahal, nggak cukup. Apa? Lem pox. Dia campur lem tikus. Berarti jangan campur lem Korea, nggak mau tak buka mulutmu itu. ngelem,
overdosis, mati kafir. Lagi khamar dalam perutnya. Apalagi? Jangan marah ya, jangan marah. Pedagang, ada pedagang di sini? Nah, biasanya orang Bugis jago pedagang itu. Dia dagang, dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Kenapa kau tulis bensin murni? Kau campur pada minyak tanah? Apa dia bilang? Kan istriku namanya Murni. Nipu pembeli, minum, makan dari hasil nipu, tok, mati kafir. Apalagi? Contoh gini, contoh, jangan marah. Ada anak sekolah, buru-buru pergi sekolah, melanggar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Nah ini pengadilan ini 250.000. Dan tidak ada uangku pak. Kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Mari itu 50.000. Deh 30 juangku pak. Sudah, kau ambil 5.000, mari 25.000. Sudah dia pergi makan coto. Dari 25.000 itu dia makan coto. Ternyata dia makan coto 2 mangkok coto, 14 ketupat. Kenapa ketupatnya gratis? Kekenyangan, keluar dari warung coto, disambar geng motor, pop, mati kafir. Kenapa? Ada barang korupsi dalam perutnya, barang sogok dalam perutnya. Nauzubillah min zalik. Itulah sebabnya selalu diingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan yang bisa membuat kita mati kafir, yang seperti tadi saya jelaskan. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pil caleg. Ini caleg kalau musim pil caleg deh penampilannya kalah ustad, pakai songkok, rapi songkoknya pak, pakai gamis, pakai serban, pakai sarung, pegang tasbih, pasang baleho di pinggir jalan 4x6. Apa dia tulis? Siap membela agama, takbir. Ternyata tidak pernah dilihat di masjid. Ini Islam pencitraan. Ini caleg banyak begini. Kalau mau dipilih rajin-rajin ke masjid, sudah terpilih tidak pernah ketemu di masjid. Ini caleg sepanjang saya dari bandara pak, macam-macam fotonya. Ada yang bikin takut matanya. Ada juga kayak ABG. Macam-macam. Bu, kalau mau lihat caleg cerdas atau tidak, lihat apa ditulis di balehonya. Adalah tidak jelas apa dia tulis. Yang muda yang berkarya, mengabdikan diri untuk rakyat, jiwa dan raga serta pikiranku untuk rakyat Indonesia. Pret. Beleng-beleng. Fotonya saja nipu rakyat. Fotonya saja nipu rakyat pak. Bersih mukanya, mulus, tidak ada jerawatnya. Begitu dilihat aslinya, hancur. Ternyata kamera 360. Ini caleg tukang tipu ini. Ada caleg di sini? Ada caleg di sini? Coba angkat tangan. Angkat tangan supaya dilihat rakyat. Promosi gratis ini. Alhamdulillah kalau ada caleg hadir pengajian. Alhamdulillah kita kesempatan untuk nasihati mereka. Kalau ada caleg yang tidak datang pengajian, sudah tidak usah pilih dia. Malas ikut pengajian. Nah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira di tengah-tengah kita ada setan enggak? Ada setan? Ada, bukan pocong, bukan popok. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Itu ibu-ibu handphone. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, kita doakan suaminya kawin lagi.
Allahu Akbar. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu. Orang sudah ceramah. Tomato kajili-jili. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu, simpan dulu. Bu, sebentar foto-foto, nantilah kita foto-foto. Ya, saya pernah ceramah Pak Kapolres. Saya begini depan-depan saya, lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Dia ambil HP-nya, selfie. Pernah tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya dah jadikan background. Tomato apakah jili-jili, nah. Umurnya kira-kira 55 tahun. Selesai ceramah langsung dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh, yang penting jangan berdua, sini. Selesai selfie dia bilang, Ustaz boleh cium? Apa ini? Mau cium Ustaz? Dia bilang, tidak nafsu Ustaz. Boleh, tidak nafsu, tidak boleh. Mau kau kasih mengamuk, mamanya cek di rumah. Coba masih muda, boleh sedikit. Ayo simpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah dulu ya. Simpan dulu HP-nya Pak. Selama Bapak pegang HP, selama itu Bapak tidak perhatikan ceramah. Nggak usah khawatir, ini saya rekam. Nanti Bapak bisa lihat di YouTube dan medsos. Itu ada dari pihak kepolisian juga rekam. Nanti kita konsentrasi dulu dengar ceramah. Insya Allah ada faedah ceramah kita malam ini. Ya. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah, Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kenapa lobet-lobet? Ayo kita salawat sama-sama. Atau kita dengar dulu suaranya. Mana kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Ya? Bapak-bapak diam dulu, ibu-ibu kita dengar. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu? Ibu-ibu dulu, ayo ibu. Adik-adik diam, bapak diam, kita dengar suara ibu-ibu. Ayo. Salatullah. Salat. Salat. Ini namanya tidak keras tapi merdu. Coba bapak-bapak, adik-adik diam, ibu-ibu diam. Kita dengar bapak-bapak salawat. Ayo. Salatullah mullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya yakin kencang ini suara bapak-bapak karena ada tentara dan polisi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita dengar tausiah. Ketika Nabi diusir dari Mekah, jalan kaki ke Madinah, yang ngusir bukan orang lain, yang ngusir pamannya sendiri, Abu Lahab, yang ngusir sepupu sekalinya, Abu Sufyan. Jalan kaki Nabi dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 km, 11 hari perjalanan. Begitu sampai di Madinah, beliau kumpul seluruh sahabat, baik yang Ansor, orang penduduk asli Madinah, maupun yang muhajir, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ikut bersama Nabi. Jadi pendatang dan penduduk asli. Nabi kemudian naik mimbar lalu berpidato. Hari ini saya tidak naik mimbar. Kenapa? Kalau saya di atas mimbar Pak, kepalaku saja kelihatan. Tidak enak karena saya pendek. Tidak enak ceramah saya begini Pak. Maka saya tidak pakai mimbar ya. Nabi kumpul sahabat, lalu beliau bertanya, saudara-saudara sekalian, mau kalian saya tunjukkan amalan, perbuatan, tingkah laku yang kalian kalau lakukan kalian akan sukses, bukan hanya di dunia
tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Kira-kira kalau di sini masyarakat Wakatobi, Ustadz tanya, Bapak Ibu mau ndak sukses dunia akhirat? Pasti mau. Namanya sukses di akhirat, selamat di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Maksudnya apa? Di dunia dia Kapolres, di dunia dia Dandim, dan di akhirat juga pun masuk surga. Itu namanya selamat dunia akhirat. Turun jabatannya. Di dunia dia orang kaya, di dunia dia anggota DPR, sampai di akhirat masuk neraka. Ini namanya hebat di dunia, sengsara di akhirat. Yang Nabi tawarkan, kalian sukses di dunia dan insya Allah berjaya di akhirat. Pasti jawabannya mau. Nih 5 resepnya. 5 saja resepnya. Lebih susah jadi caleg. Apa resepnya kata Nabi? 1, kalian Wakatobi penduduknya, Wanci dan sekitarnya, kalian kalau mau sukses kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan, belajarlah kalian. Begitu pentingnya kita ini ilmu pengetahuan. Ayat pertama turun dalam Islam bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi ayat pertama turun, Iqra, baca. Artinya anggota polisi mau sukses, belajar. Anggota tentara mau sukses, belajar. Pegawai negeri mau sukses, belajar. Dengan cara apa? Sekolah lagi. Apalagi adik-adik, jadi jangan pengangguran. Kalau kalian pengangguran, maka kalau bapaknya petani, anaknya juga pengangguran, maka kalian juga nanti akan jadi petani yang tidak akan meningkatkan kesejahteraan hidup kalian. Belajar. Ustadz, saya miskin Ustadz, orang tuaku miskin, orang tuamu miskin, tapi Tuhan kita, Allah kita maha kaya. Saya kalau lihat orang tua saya, tidak mungkin bisa tinggi sekolah saya. Kalau lihat bapak saya, tidak mungkin saya tinggi sekolah-sekolah. Kenapa? Bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap? Sawahnya orang dia kerja, bukan sawah pribadi, sawahnya orang dia kerja. Masuk 10 karung, 9 karung punya yang punya sawah, 1 karung buat bapak saya. Berapa bersaudara kami? 14 bersaudara. Kenapa kaget? Bagus itu kalau 14. Daripada cuma 2, 1 ditangkap, 1 digigit anjing gila, habis. Kalau 14, 1 ditangkap, masih ada 13. 1 tenggelam, masih ada 12. Masya Allah. 1 kesetrum, masih ada 10. Coba. Kalau lihat pekerjaan bapak saya, tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi selalu dia bilang, bapakku, ambokmu kasiasi, tapi pungalah ta'ala sogi. Bapakmu miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Mana buktinya? Ada ndak di sini mati kelaparan? Ada di sini mati kelaparan? Tidak ada. Berarti tidak usah cemas. Allah maha kaya. Sekolahkan anaknya Pak Ketua DPR. Bikinlah peraturan. Bikin perda yang membuat anak-anak miskin Wakatobi bisa dapat beasiswa, mereka yang cerdas-cerdas. Anggota DPR bikinlah aturan yang bisa membuat masyarakat kita Wakatobi cerdas. Kalau sumber daya alam kita miskin, saya dari bandara sampai sini saya bilang, bagaimana orang bisa usaha di sini? Kiri kanan batu karang. Beda di Sulawesi Selatan, sumber daya alamnya bagus. Beda di Morowali, sumber daya alamnya baik. Beda di Kendari, sumber daya alamnya bagus. Di Wakatobi agak susah. Tapi wala tai'asu mir rauhillah, jangan kau putus asa. Ada sumber apa? Kalau kita tidak punya sumber daya alam, maka sumber daya manusianya yang kita tempa. Gimana caranya? Cari anak-anak orang kaya Wakatobi, sekolahkan, kasih beasiswa, remaja masjid, cari yang cerdas, kirim dia sekolah, pulang kampung, bangun kampungmu. Ini tidak. Oh, ibadah bisa salah-salah tanpa ilmu. Hidup bisa sengsara tanpa ilmu. Hidup bisa susah tanpa ilmu. Contoh, ada yang tanya saya ceramah begini, bapak-bapak, kalau Ramadan
yang tidak boleh berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Tidak boleh. Kalau bapak berhubungan suami istri di siang hari, maka bapak denda puasa 60 hari berturut-turut. Itu kalau siang. Kalau maghrib sampai subuh boleh, biar berapa kali semampumu. Saya ceramah begini, tiba-tiba ada datang bapak-bapak, kira-kira usianya 30 tahun. Dia bilang, Ustaz, serius gitu tadi? Iya. Boleh kalau siang, Ustaz? Tidak boleh. Malam? Malam boleh. Masa boleh malam, Ustaz? Boleh. Halal, halal. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya sudah 3 tahun, biar malam tidak juga. Aku bilang, kadongok kok. Makanya belajar ku agama. Ada lagi anak-anak SMA datang bertanya. Anak-anak SMA, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau puasa tiba-tiba siang kita tidur siang, mimpi basah? Sah tidak puasanya? Sah, dengan catatan begitu kau bangun langsung pergi mandi, selesai itu lanjutkan puasamu. Kalau mimpi basah, kalau kreatif sendiri batal. Coba. Ada lagi yang tanya, Ustadz, kalau Ramadan, tiba-tiba kita berhubungan suami istri, apakah langsung mandi? Subuh mandi, kalau sebelum makan sahur. Kalau kalian makan sahur jam 2, berarti mandi setengah 2. Salah. Jadi kapan Ustadz? Terakhir pi. Maksudnya apa? Bayangkan, sudah buka, sepi rumah. Begitu, masa mandi lagi? Langsung mandi. Sekalinya pulang taraweh, begitu lagi sama istrinya, mandi lagi. Begitu tengah malam, begitu lagi, mandi lagi. Makan sahur, sebelum makan sahur, begitu lagi, mandi lagi. 4 kali mandi satu malam, mesek kok. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Terakhir pi. Yang tadinya Ustaz, sudah begitu, tidak wajib mandi, wudhu saja, cuci alena beliau. Sudah tidur. Bangun begitu lagi, tidak usah mandi. Kapan mandi? Nanti mau sholat subuh baru mandi. Ya, baru kita tahu toh. Makanya belajar kok. Coba. Ada lagi orang sholat begini. Saya lihat sholat begini Pak. Takbirnya Allah. Dia begini takbirnya. Ada juga begini. Ada juga begini. Wah, macam-macam takbirnya. Saya pergi tanya, apa itu yang begini? Dia bilang, saya tulis Allah. Oh iya, masuk akal. Saya bilang, mana dalilnya? Dia bilang, tidak, nenekku dulu ajar Kak. Nenekmu Nabi. Ini juga bisa saya artikan 3-0. Itulah pentingnya ibadah. Ada juga orang sholat, pentingnya ilmu. Ada orang sholat, di sampingnya ada dia kasih begini tangannya. Goyang-goyang begini. Ini anak muda di sampingnya, dia lihat, ini orang tua, goyang tangannya. Wah, dia lebih kencang. Ditanya, kenapa kau lebih kencang? Nah, bilang, itu kan sudah tua, lobek Ustaz. Kalau saya full casa, salah kok. Ayo, ada lagi sholat berjamaah. Allahu Akbar. Imam sudah baca surat pendek. 9. Waladhdallin. Amin. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia baru masuk. Allahu Akbar. Baru dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan. Allahu Akbar. Imam sudah Allahu Akbar. Maka orang ini ketinggalan 1 rakaat. Kenapa? Karena dia membaca yang sunnah, sementara dia tidak baca Fatihah pada ada waktunya untuk baca Fatihah. Kalau terlambat begitu Ustaz, tidak usah baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah wajib, doa iftitah sunnah. Pikir kalau sunnah ketemu wajib, gugur sunnahnya, wajibnya dulu laksanakan. Baru kita tahu toh. Makanya belajar kok. Ayo, jelas. Belajar. Masya Allah. Ayat pertama turun Iqra, baca.
Bacalah tentang ilmu kepolisian supaya kalian cepat jadi jenderal. Bacalah ilmu tentang pertahanan negara supaya kalian bisa jadi kasat secepatnya. Bacalah tentang ilmu bumi supaya kalian menjadi insinyur geologi. Baca tentang pertanian supaya kalian jadi sarjana pertanian yang handal. Sudah itu kembali kau ke Wakatobi, bangun kau punya kampung.